hadir di majlis yang mulia dengan harapan sebagaimana kita kumpul dan terhimpun di tempat yang penuh dengan kebaikan, nanti di hari akhir kita akan dikumpulkan dan dihimpunkan bersama-sama bersama hamba-hamba Allah, yaitu para anbiya wal mursalin, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an kepada kita semuanya, dan Allah berjanji bahwasanya kami pasti menjaganya. Gimana bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan tidak akan ada habis-habisnya para hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran dan bersama Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Dan tentu kita berharap negeri kita yang kita cintai ini tidak sepi-sepinya para penghafal Quran. Kalamullah la ya'tihil batil, firman Allah yang tidak mengandung unsur kebatilan di dalamnya. Man qala bihi sadaq, siapa yang berbicara dengan menggunakan Al-Quran pasti benar ucapannya. Benar ucapannya itu bukan karena dianya, tetapi Al-Quran yang ia sampaikan itu. Karena Al-Quran datang dari yang maha benar, maka siapapun orang yang mengucapkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib percaya. Kita bukan percaya sama dia, kita percaya sama firman Allah yang dia sampaikan. Wa man hakama bihi adl, barang siapa yang menegakkan hukum dengan merujuk kepada Al-Quran, pasti nilai keadilan gampang, mudah ditegakkan. Kalau hukumnya berlandaskan dan bersandar pada Al-Quran. Dan Nabi telah membuktikannya ketika Nabi memimpin. Semua yang tinggal di Madinah merasa nyaman. Dulu orang Yahudi masih tinggal di Madinah. Mereka disuruh keluar sama Nabi karena beberapa kali mereka melakukan pengkhianatan, bersekongkol, bersepakat dengan orang-orang munafikin. Kita lihat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau berhasil merebut Palestina waktu itu dari Imperium Romawi. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saat dia memimpin, itu pasukan muslimin mampu mengalahkan dua imperium sekaligus, dua negara adidaya di waktu itu yang susah terkalahkan, yaitu Romawi dan Persia. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berhasil menaklukkan dua negara tersebut. Karena berhasil mengalahkan dua negara tersebut, dan salah satunya Romawi, dan waktu itu Palestina berada di bawah jajahan Romawi, otomatis Umar bin Khattab berhasil juga merebut Palestina dari tangan Romawi di tahun 638 Masehi. Dan ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berangkat ke Palestina dan menemui orang-orang yang menetap di Palestina. Dan pada waktu itu ada tiga agama di situ, ada Islam, Yahudi, ada Nasrani. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengeluarkan undang-undang dan keputusan yang menjadikan tiga pemeluk agama tersebut nyaman di situ. Dan berlangsung lama. Kenapa? Karena hukum yang ditegakkan
betul-betul bersandar kepada kitab Allah. Lalu berikutnya ada cicitnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi dinasti Bani Umayyah itu banyak pemimpin-pemimpin yang ada di zaman dinasti Bani Umayyah. Tetapi yang menjadi bintang dari para pemimpin-pemimpin yang begitu banyak dari dinasti Bani Umayyah, yang jadi bintang satu orang ini, namanya Umar bin Abdul Aziz. Padahal sebelum-sebelumnya ada Abdul Hakim bin Marwan dan lain sebagainya, ada Yazid bin Muawiyah dan lain sebagainya. Tapi yang jadi bintang kenapa Umar bin Abdul Aziz? Karena ketika dia memimpin, dia betul-betul berpegang teguh terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Umar bin Abdul Aziz itu ketika dia memimpin gak lama Pak, tidak sampai 3 tahun. Dari tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi, hampir 3 tahun, tapi tidak sampai 3 tahun sebenarnya. Tetapi saat dia memimpin, rakyatnya jadi makmur. Bayangkan, tidak sampai 3 tahun, tidak ada rakyatnya yang terima zakat. Nggak ada. Jadi orang-orang yang sebelumnya, di zaman sebelum dia memimpin, ada yang tukang terima zakat, ada yang jadi mustahik. Di zamannya Umar bin Aziz semua berubah jadi muzaki semuanya. Bahkan saat itu di negeri yang dia pimpin itu kesulitan mencari siapa yang mau terima zakat. Sampai orang itu keluar malam-malam cari, ketok pintu rumah, bukain. Ketika dibuka, ini saya ada bawa zakat, tolong terima. Mohon maaf, ini orang terima sebelumnya. Mohon maaf, saya tahun ini udah gak terima. Saya juga lagi cari siapa yang mau terima dari saya. Makmur. Bahkan menurut riwayat, ada riwayat yang mengatakan di saat dia memimpin itu biji gandum sebesar biji kurma, gede-gede. Jadi kalau pemimpin itu adil, tidak zalim, tidak khianat, bumi juga mengabdi untuknya. Karena Allah yang perintahkan bumi untuk mengabdi padanya. Umar bin Abdul Aziz. Waktu pertama kali dia dinobatkan jadi pemimpin, apa yang diucapkan pertama kali? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ucapan sambil nangis. Bukan zaman sekarang, habis diangkat jadi pemimpin bikin pesta 7 hari 7 malam. Ya. Hari pertama undang teman-teman dari kampung, pesta hari pertama. Pesta hari kedua undang tetangga-tetangga. Pesta hari ketiga teman-teman satu kuliahan, satu sekolahan. Nah, pesta keempat orang-orang kantoran. Kapan kerjanya? Bikin katanya tasyakuran. Namanya tasyakuran, tapi acaranya tidak ada kaitannya sama Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz yang ketika dia terima, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan dia langsung rubah gaya hidupnya. Dia sudah biasa hidup mewah karena dia seorang yang alim dan juga seorang pengusaha. Tapi ketika dia diangkat jadi pemimpin pada waktu itu, dia mengatakan saya sudah selesai dengan urusan saya kalau begitu. Sekarang saya harus fokuskan diri saya untuk umat. Dia panggil saudara-saudaranya, dia mengatakan jangan temui saya kecuali hanya untuk urusan kerabat keluarga. Jangan temui saya untuk bicara mengenai proyek, gak ada. Umar bin Abdul Aziz.